Filosofi Pendidikan oleh Siti Arafah, Anindita Paramastuti, dan Lita Oktaviani. Di video ini kita akan membahas perjalanan pendidikan di Indonesia mulai dari zaman kolonial. Setelah kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga saat ini. Mari simak video ini hingga selesai. Pada zaman kolonial, Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Pendidikan pada masa itu hanya bertujuan untuk kepentingan pemerintahan mereka sendiri, dengan penekanan pada pendidikan elit pribumi yang hanya mencakup di beberapa kalangan yang boleh untuk menempuh pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, semangat nasionalisme mulai tumbuh dan pemikiran pendidikan nasional mulai berkembang. Salah satu tokoh yang berperan besar dalam pergerakan ini adalah Ki Hadjar Dewantara. Beliau merupakan seorang pendidik yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Selanjutnya zaman setelah kemerdekaan. Pendidikan setelah masa kemerdekaan ini mengarah kepada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara memainkan peran penting dalam perjuangan ini dengan gagasannya tentang Taman Siswa. Hal ini yang menjadi salah satu dasar filosofi pendidikan nasional Indonesia yang menggambarkan semangat keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam pendidikan. Pasca kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan oleh beberapa kendala termasuk kendala dalam bidang pendidikan. Terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas, dan dana menjadi tantangan besar dalam mendirikan sekolah pasca kemerdekaan. Sekolah pertama yang didirikan oleh Insinyur Soekarno yaitu pada tanggal 3 Januari 1946 yang diberi nama Sekolah Rakyat. Selanjutnya kita beralih ke pendidikan di zaman Orde Lama yaitu di masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pada prinsipnya pendidikan merupakan hak semua orang tanpa memandang kelas sosial. Pada masa ini Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri. Pendidikan di era Orde Lama ini bahwa setiap orang merasa dirinya sejajar dengan yang lain serta setiap orang memiliki hak untuk mendapat pendidikan. Yang termasuk dalam UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka. Di bawah Menteri Pendidikan Ki Hadjar Dewantara di mana kurikulum Orde Lama dibagi menjadi dua yaitu, pertama Rencana Pelajaran 1947 di mana siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran bela negara. Kedua Rencana Pelajaran Terurai 1952, pada kurikulum ini siswa diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Pada masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998 yang dipimpin oleh Soeharto. Di mana pendidikan dasar pada saat itu terdapat instruksi Presiden, Inpres, pendidikan dasar. Namun pengaplikasian Inpres hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Pendidikan pada masa Orde Baru ini menemukan kendala karena mengusung ideologi, keseragaman, di mana Eptanas, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Pada masa ini peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk PK terhadap lingkungan. Adapun kurikulum yang digunakan pada masa Orde Baru adalah 1. Kurikulum 1968 2. Kurikulum 1975 3. Kurikulum 1984 4. Kurikulum 1994. Selanjutnya beralih ke era reformasi. Pendidikan pada masa reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan di era Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik sesuai daerah otonom. Untuk sarana dan prasarana juga sudah mengalami peningkatan dan juga memberlakukan kualifikasi profesional pada guru. Perkembangan pendidikan di era reformasi terjadi karena ada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah diantaranya. Era pemerintahan Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie mulai tahun 1999 membebaskan SPP untuk SD hingga SMTA. Selain itu, pemerintah juga memberikan beasiswa SD kepada 1,16 juga siswa nasional untuk SMTA dan perguruan tinggi yang akan ditentukan kemudian. Perguruan tinggi dibebaskan dari intervensi dan pengaruh luar. Era pemerintahan Gus Dur. Gus Dur memunculkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidikan mampu berfungsi secara optimal. Era pemerintahan Megawati. Dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002, KBK. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang pada dasarnya berorientasi pada pengembangan tiga aspek utama, antara lain aspek afektif, sikap kognitif, pengetahuan, dan psikomotorik, keterampilan. Sedangkan era pemerintahan SBY mengubah kurikulum KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. KTSP merupakan kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan.
Selanjutnya di era pemerintahan Jokowi ada beberapa kebijakan yaitu, adanya gerakan literasi, perubahan kurikulum dan pembelajaran, program Kartu Indonesia Pintar, pemerintah Jokowi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan menjadi prioritas dan program peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui akreditasi, peningkatan riset dan inovasi, serta penguatan kerjasama dengan dunia industri dan internasional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.